Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan melaksanakan penilaian harian kedua. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan pembahasan soal-soal pada materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner ya. Kita simak bersama-sama pembahasan soal-soal ini ya, supaya kalian dapat memahami materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner sebelum kalian melaksanakan PH kedua. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Sebuah tali yang panjangnya 95 cm direntangkan. Salah satu ujung tali digetarkan harmonik naik turun dengan amplitude 8 cm dan frekuensi 1/4 Hz. Sementara itu, ujung tali lainnya terikat. Jika getaran tersebut merambat dengan kecepatan 3 cm per second, letak perut kedua adalah, nah, seperti sudah dijelaskan di dalam soal ya, kita bisa mengetahui bahwa tali ini ujungnya terikat. Yang pertama, yang keduanya panjangnya 95 cm, amplitude 8 cm, frekuensi 1/4 Hz, pi atau cepat rambat 3 cm per second satuannya ya. Ditanyakan letak perut kedua. Nah, untuk menentukan letak perut, letak simpul, kita harus tahu dulu berapa sih panjang gelombangnya gitu loh. Maka kita cari dulu gelombang, mencari panjang gelombang atau lambda ya, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Sehingga kalau kita mencari lambda sama dengan V dikali dengan frekuensi. Maaf, V dibagi dengan frekuensi, di mana V-nya 3, frekuensinya adalah 1/4. Jadi 3 dibagi 1/4 ya, sama dengan 12 cm ya. Kenapa satuannya cm? Karena satuan V-nya adalah 3 cm per sekon ya. Oke, lambdanya sudah dapat nih. Sekarang kita cari perutnya, perut kedua. Nah, perut kedua ya bisa tulis juga P1/1, berarti N-nya adalah 1. Itu rumusnya untuk ujung terikat. Rumus perut adalah 1/4 lambda dikali 2N+1. Jadi 1/4 kali panjang gelombang, panjang gelombangnya 12, 2N, N-nya 1, 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Jadi 1/4 dikali 12 dikali 3. 1/4 dikali 12, 12 dikali 4. Nah, sama dengan 3, 3 dikali dengan 3, yaitu 9 cm. Berarti jarak perut kedua yaitu sejauh 9 cm dari ujung yang terikat ya, atau dari ujung pantul ya, dari titik pantulnya. Itu anak-anak, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tali panjangnya 95 cm direntangkan. Salah satu ujung tali bergetar harmonik turun, amplitude 8, frekuensi 1/4. Ini soalnya sama seperti yang pertama ya, cuma yang ditanyakannya berbeda. Yang ditanyakannya adalah jika getaran tersebut merambat dengan kecepatan 3, letak simpul kelima adalah, yang ditanyakan simpul kelima. Ya, caranya sama, menentukan simpul, menentukan perut, letak simpul itu kita harus tahu dulu panjang gelombang. Nah, tadi kita cari panjang gelombang ya, didapat 12 cm ya, sehingga jarak simpul kelima N ditambah 1, rumusnya sendiri adalah seperti ini. Jika ini ujung tali terikat, ini ujung terikat juga ya, ujung terikat. Anak-anaknya ada yang keliru ya, anak-anak. Sini ada yang keliru karena ini adalah rumus perut ya untuk ujung terikat itu. Kalau rumus simpulnya setengah N lambda atau setengah lambda N. Berarti di sini kalau mencari S kelima berarti setengah dikali lambda dikali N-nya adalah 4 ya, N-nya adalah 4 ya, setengah dikali 4 kan 2 dikali lambda 12, berarti didapat 24 cm ya. Yang nampak di layar kalian ini jawabannya keliru ya, karena ini letak perut kelima baru menggunakan ini. Kalau simpul kelima ya, simpul kelima itu 24 cm ya, 24 cm gitu anak-anak. Tapi kalau
Oh ya, ini udah. Lanjut. Soalan berikutnya. Suatu gelombang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4πx sin 5πt jika Y dan X dalam meter, serta T dalam second. Jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan adalah. Nah, dari suatu persamaan ini ya, kan kalau ditanya perut simpul kita tahu lambdanya berapa gitu ya. Kita cari dulu lambdanya. Dari persamaan ini kita perhatikan, nah ini merupakan amplitude ya. Nah, ini sudutnya. Nah, kalau K halangan di gelombang itu merupakan koefisien bagi variabel X. Jadi yang di depan variabel X itu merupakan K atau bilangan gelombang. Yang di depan variabel T itu merupakan omega atau kecepatan sudut ya. Nah, di sini kita mencari lambda, hubungannya itu dengan K ya, rumusnya adalah K sama dengan 2pi per lambda. Sehingga kalau mencari lambda sama dengan 2pi dibagi K. 2pi per K-nya adalah koefisien di depan variabel X yaitu 4pi, kita taruh sini 4pi. 2pi dibagi 4pi sama dengan 1/2 ya. Satuannya adalah mengikuti ini. Nah, ini Y dalam meter. X dalam meter, berarti lambda juga dalam meter. Nah, jarak perut dan simpul yang berdekatan. Jarak perut dan simpul yang berdekatan itu rumusnya adalah 1/4 lambda ya. Misalnya jarak perut ke-1 dengan simpul ke-1 atau jarak perut ke-1 dengan simpul ke-2. Nah, itu perut dan simpul yang berdekatan itu setengah lambda. Besarnya itu setengah dikali lambdanya, maaf 1/4 lambda, 1/4 dikali lambdanya setengah, jadi 1/8 atau 0,125 meter dijadikan senti 12,5 cm ya. Kalian bisa menerapkan 1/4 lambda ini untuk soal-soal yang lain, misalnya simpul ke-5 dengan perut ke-5, simpul ke-5 dengan perut ke-4, nah, itu masih berdekatan ya, berurutan seperti itu ya, itu 1/4 lambda. Nah, di sini ada suatu gelombang ya dengan persamaan Y sama dengan 2,5 sin 0,8 πx cos 100 pt. Ditanyakan jarak simpul ke simpul yang terdekat. Nah, kalau jarak simpul ke simpul atau jarak perut ke perut itu panjangnya adalah setengah lambda ya, setengah lambda yang terdekat ya, setengah lambda. Jadinya kita cari aja dulu lambdanya dari sini ya. Lambdanya adalah 2pi dibagi 0,8 pi, sehingga setengah lambda, setengah 2pi dibagi 0,8 pi, 2 dibagi 0,8 itu 2,5, setengah dikali 2,5 1,25, satuannya meter ya. Jadi jawabannya yang 1,25. Oke anak-anak, bisa dipahami, dicatat apa yang menurut kamu perlu dicatat ya. Lanjut, salah satu ujung tali yang panjangnya 100 cm ya, diputarkan naik turun, ujung lainnya bebas. Nah, berarti ujung bebas ya. Letak perut keempat dari ujung bebas 20 cm. Letak simpul kelima diukur dari titik asal getahnya berapa. Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan di soal yang kemarin ya, latihan yang kemarin. Nah, di sini L-nya 100, P4 20 cm. P4 itu kan kalau perut untuk ujung bebas kan setengah lambda dikali N, sehingga kita bisa dapatkan lambdanya 40/3. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus simpul kelima, rumusnya 1/4 lambda 2N plus 1 ya. Ini N-nya berarti 4 ya, 1/4 lambdanya tadi 40/3, 2 dikali 4 ditambah 1. Nah, sehingga didapat simpulnya 30 cm letak simpul kelima. Kalau letak simpul kelima 30 cm dari ujung, dari titik pantul atau titik yang bergerak bebas, maka dari asal getaran ya tinggal dikurangi saja panjang tali dikurangi letak titik dari ujung atau dari titik pantul itu. Jadi 100 dikurangi 30 cm sama dengan 70 cm. Oke, lanjut anak-anak. Ya, yang berikutnya, sebuah gelombang berjalan
Nah, yang tentang gelombang stasioner ya. Kita di sini kita coba satu soal tentang gelombang berjalan. Sebuah gelombang berjalan dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,2 sin pi 4T min 2X ya, Y X dalam meter, T dalam second. Tentukannya lah ada 4 besaran yang ditanyakan. Yang pertama frekuensi gelombang, panjang gelombang, yang ketiga persamaan kecepatannya seperti apa, yang keempat cepat lambat gelombangnya berapa. Yang pertama dulu frekuensi gelombang. Nah, dari persamaan ini kita bisa menganalisis anak-anak bahwa 0,2 ini merupakan amplitudo. Lalu koefisien di depan variabel T ini merupakan omega ya, tapi ini belum lengkap karena harus dikalikan dengan yang ada di setelah sin ya. Jadi setelah sin ini semuanya sudut hasil ya. Jadi pi dikali dengan 4pi. 4pi itu omega, pi dikali dengan min 2x ya. Jadi min 2px ya, min 2pi-nya 2pi-nya berarti k ya, tanpa tanda atau plus, karena tanda min plus di sini atau di bilangan gelombang itu menyatakan arah rambatnya, apakah ke kiri atau ke kanan merambatnya ya. Oke, kita tentukan frekuensi dari rumus omega sama dengan 2pf. Omega sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Jadi kalau kita mencari frekuensi itu sama dengan omega dibagi dengan 2pi. Omeganya adalah ini, pi dikali 4pi dibagi 2pi sama dengan 2. Satuan dari frekuensi adalah hertz ya. Untuk yang keduanya lambda. Lambda itu dari rumus 2k sama dengan 2pi per lambda. Jadi kalau cari lambda sama dengan 2pi per k. K-nya itu mana? K-nya adalah ini koefisien di depan variabel x ya. Pi dikali dengan 2 ya, 2pi. Jadi 2pi dibagi dengan 2pi sama dengan 1. Satu pun dari panjang gelombang adalah meter karena di sini mengikuti satuan dari simpangan dan x juga ya. Untuk yang ketiga persamaan kecepatan ya. Kecepatan merupakan turunan fungsi simpangan terhadap waktu. Ulangi ya. Nah, fungsi kecepatan persamaan kecepatan itu sama dengan turunan persamaan simpangan atau fungsi simpangan terhadap waktu ya. Di sini Ibu cantumkan Y-nya D 0,2 sin 4T min 2X D per DT ya. Yang kita turunkan hanya yang mengandung variabel T saja ya. Jadi di sini 0,2 Ibu tuliskan. Nah, turunan dari 4T. Turunan dari 4T adalah 4 ya, kita kalikan ke depan 4 sin pi. Nah, ini sudutnya tetap ya. Sin pi 4T min 2x terus lagi 0,2 dikali 4 0,8 sin pi 4T min 2x. Nah, ini merupakan persamaan kecepatan dari gelombang yang memiliki simpangan 0,2 sin pi 4T min 2x ya. Ini persamaan kecepatannya. Lalu yang D, cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang bisa digunakan rumus lambda dikali F, bisa menggunakan rumus omega dibagi K ya. Kalian pilih saja apa yang diketahui ya, yang ditanyakan apa, yang diketahui apa. Nah, di sini kita gunakan lambda dikali F aja karena udah dicari. Lambdanya 1, F-nya 2. 1 dikali 2 sama dengan 2 ya. 1 dikali 2 sama dengan 2 meter per second. Kalau misalnya kalian belum mencari lambda, belum mencari frekuensi, tapi ditanya kecepatan, langsung aja omega dibagi dengan K ya. Jadi 4pi dibagi 2pi sama dengan 2. Nah, sama kan 2 meter per second ya, seperti itu. Demikian contoh soal dan pembahasan soal dari Ibu ya. Selamat mengerjakan soal PH2. Semoga nilai kalian kali ini bisa baik ya. Dan jangan lupa utamakan kejujuran ya. Dan Ibu, sekian. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.